Meningkatnya eskalasi perang di kawasan Timur Tengah tentu juga berdampak pada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sana, pemirsa. Lalu bagaimana pemerintah melindungi WNI yang saat ini berada di UEA? Kita akan bahas hari ini bersama Duta Besar untuk Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Ada Yuda Nugraha sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Yuda, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, pagi. Pak Yuda, jadi sekarang bagaimana kondisi terkini untuk para WNI yang ada di Uni Emirat Arab dan berapa jumlah mereka sebenarnya, Pak? Baik, Mbak Valen, dapat kami update bahwa hingga hari ini, berarti hari kelima, ya, total ada 871 serangan rudal ataupun drone yang diarahkan dari Iran menuju ke UAE. Jumlah korban yang tercatat ada 3 meninggal dunia, ini warga negara Bangladesh, Pakistan, dan juga Nepal, kemudian 68 luka-luka. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan komunikasi kami dengan jejaring masyarakat yang ada di sini maupun otoritas tempat, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan rudal ataupun drone tersebut. Kita terus pantau situasi ini. Informasi terakhir yang kami terima pada malam hari ini, serangan juga terjadi di dekat kantor konsulat AS yang ada di Dubai. Dari total keseluruhan WNI yang ada di WA saat ini, Pak, apakah ada yang meminta untuk dibantu evakuasi supaya bisa pulang ke Indonesia? Ya. Sampai saat hari ini tidak ada. Ya. Ada total 81.000 warga negara Indonesia yang tinggal di UAE. Mayoritas mereka saat ini dalam kondisi tenang. Ya. Tadi sebagaimana disampaikan juga, message ini juga disampaikan oleh Presiden UAE ya, dengan datang ke mall yang ada di Dubai. Ini untuk memberikan message bahwa situasinya aman. Dari 871 rudal dan drone yang diarahkan ke UAE, mayoritas memang dapat dicegat, diintercept. Ya. Ancaman terbesar justru terjadi ketika diintercept dan kemudian pecahannya itu jatuh ke area sipil. Kemudian sejauh ini apa saja yang kemudian diberikan, mungkin assist atau bantuan dan juga informasi kepada WNI yang ada di UEA saat ini, Pak Yuda? Ya, sejak awal kejadian, tanggal 28 Februari yang lalu, ya, kita sudah menetapkan rencana kontingensi. Walaupun masyarakat relatif tenang, namun yang paling utama saat ini adalah bagaimana kita bisa memaintain dan memberikan dukungan moral dan juga memaintain agar situasinya tetap terkendali dan juga tetap tenang. Oleh karena itu, kita susun rencana kontingensi. Kita juga sudah menetapkan status siaga 3 ya, untuk memberikan alert kepada seluruh warga negara kita bahwa situasinya memang darurat dan untuk itu mereka diminta untuk waspada. Kemudian kita sudah sampaikan berbagai macam himbauan melalui berbagai macam platform, dan terakhir kita juga melakukan town hall meeting ya, bersama seluruh masyarakat Indonesia yang ada di UAE secara virtual ya, untuk memberikan penjelasan mengenai update situasi terakhir yang ada dan kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan oleh KBRI di Abu Dhabi maupun KJRI di Dubai. Termasuk kami juga sudah menyiapkan hotline service ya, yang bisa dikontak 24/7 jika ada masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan. Jadi sudah ada peringatan, ada pengarahan juga diberikan dan ada hotline yang disiapkan untuk WNI yang ada di sana. Tapi Pak Yuda, yang juga terdampak langsung adalah soal penerbangan dari dan ke UEA. Nah, bagaimana sejauh ini Pak? Apakah ada WNI yang terdampak dan bagaimana nasib mereka saat ini? Ya, betul Mbak Valen. Jadi sejak serangan Iran, GCAA atau Otoritas Penerbangan Sipil UAE membuat kebijakan untuk menutup wilayah udara UAE dan kemudian ini berdampak kepada penghentian penerbangan baik dari airport Abu Dhabi maupun airport yang ada di Dubai. Berdasarkan catatan kami pada saat kejadian, kita kirimkan tim ke airport untuk menyisir dan membantu WNI kita, dan juga berdasarkan pengaduan yang masuk, total hingga saat ini ada 50 warga negara Indonesia yang terdampak atau stranded
karena penghentian penerbangan. Kita sudah memberikan bantuan berkoordinasi dengan otoritas tempat. Saat ini mereka semua dalam kondisi aman, sudah mendapatkan akomodasi dan juga dukungan logistik. Kita terus memantau agar mereka tetap terlayani dengan baik, ya, termasuk kemarin kami juga mengunjungi para WNI tersebut di akomodasi masing-masing untuk bisa memberikan dukungan moral dan juga support. Informasi terakhir yang kami terima bahwa penerbangan sudah mulai berjalan, walaupun terbatas sifatnya. Dan kami sudah monitor juga ada 2 WNI kita yang sudah bisa kembali ke tanah air melalui Bangkok. Nah, harapan kita sedikit demi sedikit nanti warga negara kita bisa melanjutkan perjalanannya. Sebagai gambaran bahwa penghentian penerbangan ini berdampak kepada sekitar 20.000 warga negara asing yang sedang melakukan transit di wilayah UAE. Baik. Jadi itu tadi ada beberapa imbauan, arahan yang sudah disiapkan dari Duta Besar Indonesia untuk UEA kepada WNI yang masih saat ini berada di UEA. Semua dalam kondisi aman, pemirsa. Dan terima kasih Pak Yuda Nugraha sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.